Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada subuh hari ini bisa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian sambil menunggu waktu sholat syuruk, kita bersama-sama bermajelis ta'lim. Semoga dengan nikmat, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita mendapatkan pahala di setiap detik yang kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita dengan kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di mana di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang, atau sudah masuk pada pembahasan ciri-ciri dari penduduk surga dan penduduk neraka. Itu ada beberapa hadis yang sudah kita sebutkan, dan kita lanjutkan dari hadis yang belum kita selesai kita bahas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah menyebutkan ciri penduduk surga itu ada 3, kemudian Nabi menyebutkan wa ahlun nari khamsatun, sedangkan penduduk neraka itu ada 5 ciri-cirinya. Ini sekali lagi bukan untuk pembatasan, tapi Nabi SAW sengaja menyebutkan sedikit demi sedikit agar mudah dipahami, agar mudah diamalkan oleh para sahabat. Kemudian Nabi menyebutkan yang pertama ciri penduduk neraka itu adalah ad-dha'iful ladzi la zubura lahu, orang lemah yang tidak punya akal, alladzina hum fikum taba'un, orang yang di tengah-tengah kalian hanya menjadi beban hidup bagi orang lain, menumpang, la yabtaguna ahlan wala malan, dia tidak ada usaha untuk keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, wala malan, tidak juga mencari harta dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang juga sudah kita bahas, wal khain, pengkhianat. Ini juga sudah kita sebutkan. Sekarang kita masuk kepada ciri yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi, yaitu al-bukhlu, bakhil. Bakhil, bahasa awaknya apa Bapak Ibu? Pilih ya. Al-bukhlu, orang-orang yang pelit. Dari segi bahasa, al-bukhlu itu artinya memegang. Al-bukhlu itu arti dasarnya itu adalah menggenggam, memegang. Karena memang biasanya orang yang pelit itu Bapak, dia genggam hartanya kuat-kuat,
sehingga tidak ada yang lapih dari tangannya. Nah, itu kenapa dinamakan orang yang pelit itu adalah al-bukhlu atau al-bakhil, orang yang menggenggam hartanya dengan sangat kuat sehingga tidak gampang lapih, tidak gampang pindah ke tangan orang lain. Kalau di awak barangkali istilahnya itu adalah saku bajai ya. Itu sama tuh. Al-bukhlu menggenggam genggaman yang sangat keras terhadap hartanya, atau kalau bahasa awaknya ternyata lebih jaleh yaitu saku bajai. Nah, itu susah lapehnya pitihnya itu. Bayinya makan je orang lain, ditunggunya orang membayi dulu baru kemudian bergerak. Nah, itu namanya al-bukhlu, orang yang bakhil. Kenapa orang biasanya bakhil Bapak Ibu? Minimal ada dua penyebabnya. Yang pertama, orang itu bakhil karena dia mengira bahwa apa yang dia dapatkan dari harta tadi itu murni milik dia pribadi. Nah, sedangkan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh Allah SWT bahwa di balik rezeki yang kita dapatkan ada sebahagian kecilnya jatah untuk orang lain. Nah, kalau orang bakhil tidak ada keyakinan model itu. Kalau orang bakhil ini meyakini bahwa setiap dia mendapatkan sesuatu, dia meyakini bahwa apa yang dia dapatkan tadi atas dasar, usaha yang dia usahakan, dan yang kedua itu murni milik dia pribadi, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Nah, itu orang bakhil yang pertama. Kenapa mereka bisa bakhil? Berawal dari keyakinan bahwa semua harta yang dia dapatkan tidak ada hak orang lain. Ini bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis, bahwa sebahagian dari harta yang kita dapatkan sebenarnya ada jatah, ada bahagian orang-orang di balik harta yang kita dapatkan. Nah, ini yang tidak dipahami, ini yang tidak diyakini oleh orang-orang yang pelit tadi, sehingga menahan rasakinya, menahan hartanya, kemudian enggan sama sekali untuk memberikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa orang bisa bakhil? Orang bakhil di samping punya keyakinan yang tadi Bapak Ibu, yang kedua itu adalah karena orang bakhil mengira dengan memberi kepada orang lain pitihnya jadi berkurang. Nah, ini juga bertentangan dengan kita orang-orang Islam yang meyakini bahwa ketika kita memberi itu berkurang atau bertambah Bapak Ibu? Ketika memberi berkurang atau pitihnya hilang atau Bapak Ibu? Pitihnya tidak hilang. Pitihnya itu tidak hilang. Kita orang Islam diajarkan ketika kita memberi, kalaupun pitih awak tadi berkurang, tapi sebenarnya itu yang akan yang kita simpan untuk akhir. Jadi kita punya pitih misalkan 100.000, misalkan kita sedekahkan 10.000, yang 10.000 itulah yang kemudian yang sebenarnya milik awak. Awak dalam Islam diajarkan pada itu. Yang 90.000-nya entah lain milik awak, entah tidak. Hanya untuk dimakan, kemudian nanti menjadi kotoran. Hanya untuk dipakai, nanti pakaiannya menjadi lusuh. Hanya untuk disimpan, barangkali kalau mati awak dinikmati di orang lain. Nah, yang 10.000 tadi yang kita sedekahkan itu yang sebenarnya untuk awak. Nah, kalau orang bakhil tidak ada keyakinan itu. Orang bakhil meyakini bahwa ketika dia memberi kepada orang lain berarti pitihnya jadi berkurang dari 100.000 menjadi 90.000. Nah, ini yang perlu diluruskan dari orang bakhil, bahwa sebenarnya justru dengan bersedekah, dengan memberi kepada orang lain, justru yang kita beri itulah milik kita yang sebenarnya. Makanya Nabi pernah bertanya kepada Aisyah, Bapak Ibu, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW masak kambing, seekor kambing,
Kemudian dibagi-bagikan, dibagi-bagi kebagian. Pulang Nabi SAW, kemudian bertanya Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, awak yang tinggal untuk awak dari kambing tadi? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hanya sepotong kakinya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, justru yang tinggal untuk awak adalah seluruhnya kecuali sepotong kakinya tadi. Nah, ini Nabi SAW sedang mengajarkan bahwa dengan bersedekah itu sebenarnya Bapak awak justru menyisakan atau memberikan untuk awak dari sedekah yang kita sedekahkan tadi. Bahwa yang sebenar-benarnya milik awak itu adalah apa yang kita sedekahkan, bukan yang kita tahan, bukan yang kita nikmati di dunia. Dan ini yang sekali lagi tidak dimiliki oleh orang-orang bakhil. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, orang yang bakhil itu kalau di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, sebenarnya yang bakhil itu harusnya orang kafir. Yang bakhil itu harusnya orang kafir. Karena orang kafir itu tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan bahwa apa yang disedekahkan akan mereka nikmati nanti di akhirat. Akan mereka dapatkan balasannya di akhirat. Tapi kalau kita orang-orang yang beriman, diajarkan dalam Al-Quran, diajarkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa seseorang yang beriman itu ketika dia bersedekah, maka berarti dia sudah menyisakan apa yang dia sedekahkan tadi untuk dirinya dan diterima nanti di akhirat. Nah, itu orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir, maka mereka banyak ayatnya di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan orang yang bakhil itu adalah orang kafir. Sebagai contoh misalkan di dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma, itu orang kafir dan mereka mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat besar. Mereka bakhil dengan harta tadi, itu orang kafir. Dan ayat-ayat yang lain yang banyak yang senada dengan itu ya. Itu pada umumnya kalau kita cari di dalam Al-Quran, yang bakhil itu adalah orang kafir. Yang bakhil itu adalah orang kafir. Karena mereka tidak punya keyakinan bahwa harta yang mereka sedekahkan akan mereka nikmati nanti di akhirat. Tapi kalau orang beriman bakhil, itu keimanannya dipertanyakan. Dia tidak beriman dengan akhirat. Beriman serius tidak beriman dengan akhirat. Makanya orang ketika memberi Bapak Ibu, dia keluarkan sedikit sebagian harta yang dia berikan, itu namanya itu adalah sedekah. Namanya Bapak Ibu, sedekah. Sedekah ini dari bahasa Arab namanya sedekah. Sedekah itu artinya sedekah artinya jujur. Artinya jujur. Kenapa orang yang memberi dinamakan jujur Bapak? Karena dia benar-benar yakin apa yang dia berikan akan dia dapatkan nanti di akhirat, akan dia nikmati nanti pemberiannya itu nanti di akhirat. Makanya orang yang memberi itu namanya dalam bahasa Arab sedekah, karena itu bukti dari benarnya keimanan yang dia miliki. Dia benar-benar yakin bahwa apa yang dia berikan akan dinikmatinya nanti di akhirat. Nah, itu kenapa orang bisa bakhil. Jadi dua saja lebih kurang. Kenapa orang bakhil? Yang pertama, orang tadi meyakini semua harta yang dia dapatkan milik pribadinya, tidak ada campur baru orang lain, tidak ada ikut campur orang lain. Dan yang kedua, tidak ada jatah orang lain di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bisa bakhil karena dia meyakini bahwa dengan memberi pitihnya kurang, rugi. Kalau dipilih yang rancak rugi atau beruntung Bapak Ibu, rancak dipilih beruntung, maka mereka memilih untuk tidak berbagi, tidak bersedekah, karena dia sekali lagi dengan memberi mereka meyakini mereka rugi. Mereka rugi. Nah, itu dua penyebab kenapa orang bisa bakhil. Oleh ulama itu dikatakan Bapak Ibu, orang yang bakhil di mana tinggal tidak disenangi oleh orang lain. Kalau ini menjadi seorang ayah,
maka tidak disenangi dak anak-anak. Kalau ini menjadi tetangga, tidak disenangi dak tetangga. Kalau ini menjadi pemimpin, tidak disenangi dak pemimpin, dak rakyat. Jadi kalau bakhil itu Bapak, di mana berado, orang lain tidak senang dirinya. Orang lain tidak senang. Makanya dikatakan orang yang bakhil ini terutama mereka itu tidak layak jadi pemimpin. Tidak layak jadi pemimpin. Coba kita bayangkan Bapak, di rumah tangga misalkan seorang suami dia adalah pemimpin di keluarga tadi, di rumah tangga tadi, tapi kemudian dia pelit misalkan. Kira-kira nyaman tidak istri dan anak-anaknya Bapak Ibu? Tidak nyaman. Barangkali nanti istri dan anak-anaknya ujung-ujungnya nanti dicurinya harta ayahnya tadi. Itu kalau lah kesal pada barangkali. Minta piti belanja ndak ada, membeli ikon ndak ada, semua macam ndak ada, soalnya pitihnya banyak, pelit. Itu yang pertama. Dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, binatang saja Bapak, binatang yang menjadi raja binatang apa Bapak Ibu? Singa. Itu dikatakan oleh sebagian ulama, kenapa singa itu bisa menjadi raja binatang? Karena singa itu di samping pemberani ya, singa itu tidak pilih, makanya bisa menjadi raja binatang. Ini singa itu dapat dari binatang rusa misalkan, dimakannya sekedarnya kemudian ditinggalkannya. Tidak ada disimpannya untuk besok, untuk segala macamnya tidak. Jadi dia setelah dia makan, kemudian dia makan tidak lo sampai gapuk-gapuk. Ini Bapak Ibu calik singa aku kadang-kadang gapuk bunci-bunci parinya. Jadi tidak. Yang namanya singa tadi dia makan sekedarnya, kemudian ditinggalkan, dinikmati dia orang lain. Itu binatang. Kalau suku misalkan suku yang paling dermawan itu apa Bapak Ibu? Suku yang paling dermawan di dunia ya. Sampai kini itu adalah suku Quraisy, yang dari sana lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu suku Quraisy itu Bapak, sukunya itu memberi dan tidak suka minta. Kesenangannya itu adalah ketikanya bisa memberi kepada orang lain. Kesenangannya itu adalah suku menyelesaikan masalah orang lain. Itu namanya suku Quraisy. Makanya dia ketika mereka tadi suka memberi, suka menolong orang yang susah, suka membantu orang ke sana kemari, maka mereka ini dijadikan sebagai raja, sebagai suku yang diagungkan, suku yang dimuliakan. Dari sana diangkat menjadi raja. Orang-orangnya diangkat menjadi raja. Karena memang orang lain sebagai rakyatnya nanti akan senang kalau dipimpin, kalau dibawahi oleh orang-orang yang dermawan. Nah, itu dermawan. Lawannya pilih. Kalau yang pilih, suku yang paling pilih suku apa Bapak Ibu? Kalau yang dermawan suku Quraisy. Kalau yang paling pilih suku di dunia itu Bapak Ibu, dikatakan suku yang paling pelit itu adalah suku Yahudi. Suku Yahudi. Orang-orang Yahudi itu terkenal dari sejarah mereka itu Bapak Ibu, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat pelit. Orang-orang yang sangat pelit. Jadi binatang ketika dia menjadi dermawan, dia akan dijadikan raja bagi binatang yang lainnya. Manusia ketika dia menjadi dermawan akan dijadikan raja bagi manusia yang lainnya. Awak juga itu. Sebaliknya juga itu. Kalau di antara binatang tadi pelit, kalau binatang yang paling pelit binatang apa Bapak Ibu? Mohon maaf, babi ya. Babi. Itu babi itu Bapak Ibu kalau makan, caliklah makannya, dari cara makannya, kemudian menyeruduk kawannya yang ingin meminta seketek, itu luar biasa nampak dari babi tadi. Jadi binatang yang paling dermawan singa, kemudian yang paling pelit babi, manusia suku yang paling dermawan suku Quraisy, suku yang paling pelit itu adalah suku Yahudi. Nah, kita lihat dari kesukaan masyarakat kepada mereka-mereka seperti ini. Kalau mereka itu
adalah orang-orang yang dermawan, biasanya disukai orang lain. Tapi kalau mereka pelit, maka mereka dihindari, karena memang orang yang pelit itu Bapak, di mana berada orang lain tidak nyaman dirinya. Itu orang pelit, orang pelit. Jadi kata Rasulullah SAW sekali lagi, orang ciri dari penduduk neraka yang lainnya itu adalah bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka pelit, tidak suka berbagi. Itu yang ketiga ciri dari penduduk neraka. Pelit itu ada yang pelit kepada orang lain, tapi tidak pelit kepada diri pribadi. Ada juga yang pelit kepada orang lain dan juga kepada diri pribadi. Kalau yang pelit kepada orang lain saja Bapak, pilih ke orang lain, tapi ke dirinya surang, dia tidak pilih. Itu namanya bakhil, namanya bakhil. Tapi ada yang kedua, yang lebih parah. Sudahlah pilih ke orang lain, jo diri surangnya pilih jo. Membeli pakaian lah sekian tahun tidak diganti-ganti. Membeli makanan perhitungannya luar biasa Bapak. Ini namanya pelit kepada diri pribadi. Pelit kepada orang lain juga pelit kepada diri pribadi. Namanya dalam bahasa Bapak Ibu, dalam istilah Al-Quran, kalau pelit kepada orang lain dermawan ke diri surang atau keluarga, itu namanya bakhil. Itu namanya bakhil. Tapi ada yang lebih parah, pelit kepada orang lain, pelit kepada pribadi, pelit kepada keluarga, pelit kepada pribadinya. Namanya Bapak Ibu, itu namanya syuhun. Menyebut namanya susah. Saking saking orang pelit itu membuat yang lain tidak nyaman ya. Menyebut namanya itu susah. Namanya syuhun, pakai ha ketek. Pakai sya kemudian ha ketek, namanya syuh. Itu orang yang di samping dia pelit kepada orang lain, ternyata dia juga pelit kepada diri surang. Itu namanya syuhun. Orang-orang yang pelit itu lah sampai stadium mampet. Lah parah itu, susah mengobati itu parah. Lah susah mengobati. Aku pernah mau sebut orang-orang itu pitihnya banyak, tapi dicalik di rumahnya tidak ada sama sekali. Kulkas tidak ada, mesin cuci tidak ada. Cuci bukan karena dia inginnya mencuci, tapi pilih membeli peralatan tadi. Piring yang lama-lama, pitihnya banyak. Rumahnya catnya tidak diganti-ganti. Baju yang Masya Allah luar biasa. Orang-orang yang seperti ini entah baca berfikirnya bahwa Allah alam. Kalau kan berfikirnya Bapak pitih dicari dapat rezeki dari Allah SWT, dinikmati kan pada itu. Nanti orang meninggal dunia ada sisanya dinikmati di orang lain. Tapi kalau orang yang pilih tadi Bapak, dikumpulnya pitih, dikumpul, ujung-ujungnya nanti tidak dipakai. Ketikanya mati, saya menikmati Bapak Ibu orang lain. Barangkali ruginya orang tadi. Dan ada orang-orang model itu. Ada orang-orang yang sampai model itu. Jadi dia sangat berhemat, sangat pelit bahkan kepada dirinya surang. Nantinya ketika meninggal dunia pitihnya banyak. Ternyata nanti dinikmati dia orang lain. Itu entah cara berfikirnya orang yang pelit ini, yang seperti ini ya. Wallahu a'lam. Itu pelit yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, al-kazib, berdusta atau pendusta. Itu ciri penduduk neraka yang lainnya adalah pendusta. Sedikit-sedikit berdusta. Bercerita ke orang lain, ceritanya diisi dengan kebohongan. Suka menipu orang lain, itu berdosa juga. Suka menipu orang lain. Atau bahkan kalau Bapak berceramah misalkan, dibawakannya hadis-hadis, dibawakannya riwayat-riwayat, ternyata itu adalah kedustaan. Ini lebih berbahaya lagi. Berbicara masalah-masalah agama,
tapi isinya itu adalah kedustaan. Tidak ada riwayatnya dari Nabi SAW, tidak ada riwayatnya dari para sahabat dan yang lain-lainnya. Mereka membuat kedustaan-kedustaan. Itu yang paling parah. Tapi pada umumnya orang-orang yang tabiat betul dengan keluarga, dengan tetangga, dengan orang lain, itu sudah cukup menjadi ciri-ciri dari orang-orang yang akan masuk neraka. Tapi Ustaz, ini rajin sholat, ini rajin puasa, ini rajin bersedekah lah misalkan, ini rajin ibadahnya rajin, tapi pendusta, maka kita katakan berdusta ini akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi tidak tertolong dari ibadah tadi. Ini yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, ada orang-orang yang nanti akan bangkrut. Orang-orang yang akan bangkrut. Salah satunya itu adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka itu berdusta, suka berdusta. Kalau sekali-sekali barangkali tidak masalah. Namanya tidak akan dengan banyaknya ibadah yang dia kerjakan tidak akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Tapi kalau ada orang yang seketik berdusta, itu yang jadi masalah. Ini yang menjadi kata Nabi SAW ciri-ciri dari penduduk neraka. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, wasinziril al-fahsya wasinziri al-fahsya. Ini menyebutnya aja susah, Bapak Ibu. Artinya al-sinzir itu adalah orang yang buruk perkataannya, al-fahsya orang yang buruk perbuatannya. Jadi orang-orang yang buruk perangai, istilahnya itu adalah orang-orang yang buruk perangai. Kalau hanya mengecek, kecek itu buruk. Kecek-keceknya itu kata-kata yang keluar dari lisan itu menyakitkan orang lain, membuat kegaduhan, membuat orang lain bercakap satu dengan yang lain. Itu namanya orang yang buruk perkataannya. Al-fahsya orang-orang yang buruk perbuatannya. Ia suku namanya Bapak Ibu, suku melaka, ia suku yang lain Bapak Ibu, merusak dan semacamnya. Suku merusak. Itu orang-orang ciri penduduk dari neraka. Jadi kata Nabi SAW yang berikutnya, ciri dari orang yang akan masuk neraka itu adalah al-sinzir al-fahsya, orang yang buruk perkataannya dan orang-orang yang buruk perbuatannya. Ini ciri-ciri orang-orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan hadisnya, Bapak Ibu. Hadis-hadis yang lain dari Harisah bin Wahab al-Khuzai, beliau mengatakan, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, mau tidak kalian saya berikan ciri dari penduduk surga? Kata Nabi SAW, kullu da'ifin mutada'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrah, ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utullin jawazin mustakbirin. Mau tidak kalian saya beritahu tentang siapa penduduk surga? Kata Nabi SAW, kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ciri penduduk surga itu kebanyakannya dari kalangan orang yang lemah, yang tidak dianggap, yang kalau dia bersumpah kepada Allah SWT, Allah SWT langsung memenuhi sumpahnya. Jadi sekali lagi kita berulang-ulang menyebutnya Bapak Ibu, karena memang banyak riwayat yang mengatakan penduduk surga itu kebanyakannya nanti dari orang-orang yang lemah. Dari orang-orang yang lemah, dari orang-orang yang bukan pejabat, dari orang-orang yang bukan kaya raya, dari orang-orang yang bukan cendekiawan, tapi orang-orang yang masyarakat biasa. Tapi dengan catatan kalau memang dia beriman, beramal soleh. Karena dosanya seketik. Pertanggungjawaban amalnya nanti di akhirat sedikit. Karena yang dia miliki sedikit. Itu makanya itu yang menjadi alasan kenapa orang-orang lemah banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang-orang yang lemah ini yang kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memenuhi sumpahnya. Itulah jaleh ciri penduduk surga kok.
Jadi kalau dia berdoa, kemudian dia bersumpah atas nama Allah SWT, dalam doanya bersumpah, demi zatmu ya Allah, lakukanlah ini, beginilah, beginilah. Dalam doanya dia mengatakan, kemudian Allah langsung mengijabahnya, berarti lah pasti itu penduduk surga. Lah pasti penduduk surga. Dulu kalau tidak salah, entah pernah kita ceritakan atau alun Bapak, dulu di zaman tabi'in ya, di zaman tabi'in terjadi kemarau yang sangat panjang. Kemarau yang sangat panjang. Ini diceritakan oleh salah seorang ulama tabi'in, namun lupa nama beliau Bapak. Lah lama mau ceritakan. Nah, singkat ceritanya, terjadi kemarau yang sangat panjang. Orang-orang salat istisqa, dikumpulkan ulamanya, dikumpulkan penguasanya, kemudian mereka salat istisqa. Lah berkali-kali mereka salat istisqa yang hujan tidak turun-turun. Yang hujan tidak turun-turun. Maka kemudian kata Imam Ibnu Mubarak, aku ingat Bapak, namanya itu adalah Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan, aku masuk ke Masjid Nabawi tengah malam, kemudian orang-orang kanlah pulang. Masjid Nabawi kosong, aku masuk ke dalam, kemudian sholat tahajud. Tiba-tiba ketika aku sholat tahajud, ada yang masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian dia sholat, seorang pemuda yang tidak dikenal. Seorang pemuda yang tidak dikenal. Jadi dia bukan ulama, dia bukan pengusaha, dia bukan penguasa dari pejabat. Tidak, dia dari kalangan orang biasa saja. Saking biasanya orang tadi, tidak ada yang kenal. Ibnu Mubarak mengatakan, ambo tidak kenal siapa orangnya. Dia masuk ke dalam masjid, kemudian ambo sholat di belakang. Dia ternyata masuk mengambil saf yang paling depan. Kemudian kata beliau, ambo agak mendakik ke orang tadi, kemudian solat di belakang orang tadi. Orang tadi solat, ambo solat. Setelah dia solat, dia baguskan solatnya, dia baguskan rukuknya, dia baguskan sujudnya, kemudian dia berdoa. Doanya isinya Bapak, dia mengatakan kepada Allah SWT, ya Allah, sudah berdoa kepada engkau, sudah meminta kepada engkau masyarakat Madinah, ulamanya, rajanya, penguasa sadonya, sudah berdoa kepada engkau, tapi engkau belum mengijabah doa-doa mereka. Demi engkau ya Allah, demi zatmu sekarang ini, saya berdoa kepadamu agar engkau turunkan hujan untuk mereka, karena mereka lama minta hujan. Lama minta hujan. Ambo tidak ikut-ikut salam aku minta doa. Sekarang ambo meminta kepadamu ya Allah, turunkanlah hujan untuk mereka. Demi zat ya engkau yang maha mulia, turunkanlah hujan untuk mereka. Kata Imam Ibnu Mubarak Bapak Ibu, sebelumnya langit itu berasih. Sebelumnya langit itu berasih. Tidak ada tanda-tanda hujan, tidak ada mendung, tidak ada segala macamnya, tidak ada. Tapi ternyata ketika laki-laki tadi berdoa, tiba-tiba berdatanganlah awan dari segala penjuru, kemudian menjadi mendung, kemudian langsung turun hujan. Setelah turun hujan, kata Imam Ibnu Mubarak, amun dia bertanya ke orang tadi, siapa orang tu? Amalan yang dia kerjakan. Ternyata sebelum Ibnu Mubarak datang, ini kemudian lah keluar dari masjid, kemudian bergegas dikajar di Ibnu Mubarak, ini lari. Dicari-cari, ditanya-tanya di Ibnu Mubarak, siapa orang tadi Bapak? Ternyata tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ketika dicari, ada orang tahu rumahnya itu misalkan, ternyata dicari ke rumahnya, orang tadilah keluar dari kota Madinah untuk menyembunyikan siapa inyo dan amalan yang pernah dia kerjakan. Jadi sekali lagi Bapak, yang namanya orang-orang biasa itu Bapak, kadang-kadang dia memiliki amalan-amalan yang istimewa di sisi Allah SWT, yang dengan amalan tadi dia menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT, walaupun tidak terpandang di pandangan manusia. Yang kata Nabi SAW, lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, kemudian dia meminta sesuatu kepada Allah SWT, la abarrah, Allah pasti langsung memberikan mengijabah doa orang tadi. Jadi ini ciri penduduk surga. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mau tidak kalian saya beritahu tentang penduduk neraka?
Nabi menjelaskan, menyebutkan ciri-ciri yang lain di samping yang sudah kita sebutkan. Kata Nabi SAW, yang pertama itu adalah kullu utullin, setiap orang yang hatinya keras, hatinya kari. Diajaknya beribadah untuk beribadah itu nasib tidak kau berubah. Nah, itu jawabannya. Diajaknya mengaji. Banyak kerajaan lain yang harus dikerajakan, tidak ada mau mengaji. Diajak menutup aurat, kecilnya bapak, yang penting hati bersih. Namanya aurat ditutup kalau hati tidak bersih. Nah, itu namanya orang yang hatinya karih. Diajak ini untuk membantu orang Palestina, kecilnya bapak, awak sedisco banyak lu orang miskin yang perlu dibantu, jauh-jauh membantu orang lain. Nah, itu namanya orang-orang yang hatinya terkarih, diajak untuk taat kepada Allah SWT, dia memiliki banyak alasan untuk tidak mengerjakan. Itu hatinya karih. Hatinya karih. Kalau orang-orang yang beriman biasanya tidak seperti itu. Kalau orang-orang yang beriman, ketika diajak untuk melakukan kebaikan, kalaupun nyendak namuh mengerjakan, minimal nyendak menolak dengan penolakan tadi. Diajaknya untuk sholat, barangkali tidak mampunya untuk sholat pada saat itu, tapi minimalnya tidak mencela, minimalnya tidak memburuk-burukkan sholat dan ibadah yang lain. Nah, itu orang-orang yang hatinya masih agak lunak. Tapi kalau lah karih itu bapak, kalau lah karih hati tadi, maka dia akan menolak apa saja kebaikan yang kita tawarkan kepada mereka. Hatinya itu menolak, hati menolak. Sama juga orang sakit mah barangkali, kalau lah akut tuh bapak, apa saja yang dimasukkan ke dalam parunya ditolaknya sudah, muntah setori. Nah, itu orang-orang yang kata Nabi SAW, kullu utullin, setiap orang yang keras hati. Nabi SAW berdakwah di Makkah, mengajak orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Banyak mukjizat yang dimiliki, yang dinampakkan oleh Allah SWT kepada Nabi, tapi masih banyak juga orang yang menolak. Nah, itu siapa yang menolak itu bapak? Itu namanya utullin, orang-orang yang hatinya karih. Barang mukjizat Nabi ke bapak ibu, mukjizat Nabi SAW yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu dalam kitab beliau, tidak kurang dari 1.200 mukjizat. Itu seketik itu banyak bapak ibu. Kalau mukjizat banyak. Awak pernah dapat mukjizat agak cilik? Atau kalau bagi awak kan namanya karomah ya. Lagi pernah dapat karomah agak cilik bapak ibu? Misalkan tertabrak, misalkan kemudian awak tidak kenapa-napa, itu kan bagian dari karomah, bagian dari karomah atau ma'unah namanya. Kalau untuk Nabi namanya mukjizat. Nah, kalau untuk Nabi itu barang mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi tidak kurang atau lebih dari 1.200 mukjizat. Yang air lah yang keluar dari tangan, yang pohon lah yang bisa berbicara, yang batu lah yang bisa berbicara. Banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang anehnya bapak, masih banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi pada saat itu. Padahal mereka mencari mukjizatnya, mencari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Tapi yang namanya Abu Jahal dan kawan-kawan ini tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Karena utullin, mereka ini hatinya sangat keras, tidak bisa menerima kebaikan. Kalau tiba di tanah ke bapak, tanah yang tidak menerima air itu namanya bapak ibu. Kalau tanah yang subur, datang air hujan, diserapnya air hujan tadi, ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Adalah tanah liat, tanah yang ketika tiba air hujan, ditampuhnya air hujan, kemudian bisa memberi manfaat kepada yang lain. Kalau tanah yang tidak ada menerima air, tidak bisa manfaat, tidak ada manfaat sama sekali, barangkali tanah seperti batu. Jadi air hujan, kemudian air hujan tadi mengalir saja, tidak bisa masuk ke dalamnya, tidak bisa menahan air, tidak bisa air tadi masuk ke dalam batu tadi. Ini perumpamaan
bagi orang-orang yang keras hatinya, ndak suku, ndak bisa menerima kebenaran. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah. Hati mereka itu kemudian keras seperti batu, kal hijarah, seperti batu, karena memang tidak menerima sama sekali. Tiba air misalkan, air tadi kemudian mengalir begitu saja, air tadi mantul begitu saja, tidak ada yang menyerap ke dalam, tidak ada yang tertahan di batu tadi. Nah, ini Allah SWT umpamakan untuk orang-orang yang hatinya kareh. Jadi sekali lagi, ciri dari penduduk neraka yang lainnya, kata Nabi SAW, orang yang berhati keras, diajak sholat tidak mau sholat, diajak menutup aurat sekian alasannya, diajak untuk mengaji segala macam banyak alasannya, diajak untuk yang elok-elok banyak alasannya. Tapi yang anehnya Bapak, kalau untuk yang buruk-buruk tidak diajak banyak idenya, terbuka pengananya. Kalau untuk yang buruk-buruk, untuk yang tidak elok, itu tidak diajak Bapak, tidak dibawa-bawa. Orang tadi terbuka pengananya. Ini orang-orang ciri-ciri dari penduduk neraka. Semoga tidak ada di awak atau di sekitaran awak orang-orang yang perang ilmu dia itu diajak untuk kanan elok sekian alasannya, dia diajak untuk yang buruk, dia banyak idenya untuk melakukan keburukan. Itu ciri penduduk neraka yang lain. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, ciri penduduk neraka yang lainnya adalah jawazin, kasar, orang yang tidak ada lemah lembutnya. Orang yang kasar, kepada istri kasar, suka memukul, suka melakak, kepada anak-anak kasar, ketikanya menjadi guru yang tidak ada lemah lembutnya, kasar Bapak Ibu, membentak dan semacamnya. Ketikanya menjadi tetangga yang kasar kepada yang lainnya, ketikanya menjadi pemimpin yang kasar, berbuat semena-mena dengan aturan-aturan yang dia lakukan. Orang-orang yang seperti ini namanya jawaz. Jawaz pakai zat itu. Dulu nama orang nanti jawaz. Aja nih kecan ini kasar. Tapi boleh jadi ya. Jadi namanya jawaz. Jawaz itu adalah orang-orang yang berhati kasar, punya perangai kasar. Tidak ada lemah lembutnya sama sekali. Bersobok di orang lain, senyum itu susah. Untuk senyum saja, bersobok di orang lain susah. Nanti perilakunya itu banyak kasarnya, kepada anak-anak kasar, kepada binatang kasar, kepada setiap yang berhadapan dengan dia kemudian kasar. Kira-kira lihat ada orang pada itu Bapak Ibu, jangan lain. Banyak orang-orang yang kasar kok. Kepada anak-anak dia tidak ada kasih sayang, yang tidak ada, kepada istri tidak ada kasih sayang, bahkan kepada orang tuanya tidak ada kasih sayang. Nah, ini orang-orang yang namanya jawaz. Jawaz itu adalah orang-orang yang kasar dalam perkataan, kasar dalam perbuatan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya dalam hadis ini, mustakbirin, orang yang sombong. Jadi kata Nabi SAW, ciri penduduk neraka itu adalah yang keras hatinya, utullin, jawazin, orang yang kasar, dan yang ketiga dalam hadis ini mustakbirin, orang yang sombong. Mustakbirin itu dari asal katanya itu adalah dari kata-kata takabbaro. Takabbaro ya takabbaru, mutakabbirin atau mustakbirin. Asal katanya itu artinya adalah menganggap besar, menganggap dirinya lebih besar. Orang yang sombong itu Bapak, pasti dia menganggap dirinya itu lebih gadang daripada yang lain. Pasti dia menganggap dirinya itu lebih besar daripada orang lain, lebih tinggi daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain. Itu biasanya orang yang sombong. Kira-kira ada tidak di orang yang sombong ke Bapak Ibu? Banyak ya. Dan semoga awak tidak ada di dalam. Kata Fudail bin Iyad itu Bapak Ibu, kapan awak menjadi muslim yang sebenar-benarnya, menjadi muslim yang yang tidak sombong itu Bapak Ibu, setiap awak bertemu dengan orang lain, awak punya pikiran, punya rasa dalam diri awak bahwa orang lain itu lebih baik daripada awak. Itu berarti awak tidak sombong itu. Kapan orang itu terbebas dari sombong itu Bapak Ibu?
sekali lagi kata Fudail bin Iyad, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan kalau orang yang lah hendak sombong itu Bapak, ketika nyoba sombong je orang lain, ia menganggap dirinya hendak lebih tinggi dari orang tadi. Nah, itu namanya orang yang sudah hendak ada sombong. Tapi kalau ada dari awak ketika bersombong je orang lain, awak mengira, awak punya keyakinan, awak lebih baik dari mereka, berarti awak masih sombong. Masih sombong. Makanya sekali ini Bapak, terutama ya kita yang ibu-ibu apa-apa yang suka mengaji misalkan, jangan pernah dengan ibadah yang sering kita lakukan, bolak-balik taruh ke masjid, kemudian kajian-kajian yang kita hadiri, awak rajin pengajian dan semacamnya, bersobat di orang lain, jangan pernah awak punya perasaan, jangan pernah awak punya keyakinan bahwa awak lebih baik daripada orang lain. Karena itu yang dikatakan sebagai sombong. Orang lain tidak mengaji, orang lain solatnya barangkali talambek. Jangan pernah awak punya keyakinan bahwa awak lebih baik daripada mereka secara umum. Kalau solatnya tidak masalah, awak menganggap solat awak insya Allah lebih baik dari mereka, tidak masalah. Tapi kalau secara umum, jangan pernah awak meyakini diri awak lebih baik daripada orang lain. Barangkali awak punya keburukan yang tidak mereka miliki, dan barangkali mereka memiliki kebaikan yang tidak pernah kita kerjakan. Itu alasan awak untuk tidak sombong kepada orang lain. Jadi walaupun awak solat sajalah, misalkan Bapak solat, awak rajin solat, ada orang lain yang tidak rajin solat misalkan, yang solatnya barangkali talambek misalkan, dari solatnya memang awak lebih baik dari mereka, tapi secara keseluruhan barangkali ini punya amalan-amalan yang lebih baik daripada awak, dan barangkali awak punya dosa yang dosa ini lebih buruk daripada dosa yang mereka miliki. Mode itu caranya awak supaya tidak sombong kepada yang lain. Jadi jangan dicari kelebihan yang awak miliki dibanding dengan kekurangan yang mereka miliki. Kalau mode itu cara awak memandang, awak jatuhnya orang sombong nanti. Gampang untuk sombong. Awak membandingkan solat awak dengan orang yang jarang solat, dengan orang yang talambek solat, jatuhnya sombong nanti. Tapi cobalah awak berpikir, cobalah membayangkan bahwa barangkali punya kebaikan yang tidak pernah kamu kerjakan, dan barangkali kamu masih punya dosa yang dosa ini tidak dia miliki oleh orang lain tadi. Itu cara Bapak supaya tidak sombong. Cara supaya tidak sombong. Karena memang gadang pengaruhnya ketika awak diberikan kelebihan oleh Allah SWT, kemudian memandang kita melihat ada orang yang tidak diberikan kelebihan yang sama dengan awak, itu gampang menjatuhkan awak kepada sifat yang namanya sombong tadi. Jadi ini kata Fudail bin Iyad, orang yang sombong itu adalah ketika masih mencari dirinya lebih baik daripada orang lain, berarti yang sombong. Kapan orang itu tidak sombong? Ketika nyoba jalan bersuat di orang lain, ia mengira, ia berprasangka bahwa orang ini lebih baik, walaupun secara umum nampaknya orang tadi tidak elok. Barangkali secara umum nampaknya orang tadi adalah orang-orang yang tidak baik, tapi ia dalam hati barangkali orang itu lebih baik dibanding dirinya pribadi. Itu namanya orang-orang yang sudah tidak sombong. Semoga Allah SWT menghindarkan awak dari penyakit yang namanya sombong ini. Jadi inilah barangkali Bapak, masih banyak hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, dan insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya tentang ciri-ciri dari penduduk surga dan juga ciri-ciri dari penduduk neraka. Ini yang kita bisa bahas pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.